Dipersembahkan oleh Per hari ini lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa, ratusan warga hilang, dan ratusan ribu warga lainnya terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengaku tetap fokus menjalankan operasi pencarian di 13 titik yang tersebar di kabupaten terdampak. Presiden Prabowo Subianto sudah datang melihat kondisi dan menemui korban di Sumatera. Dan sampai hari ini Presiden masih yakin Indonesia mampu dan kuat untuk menghadapi bencana Sumatera. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Meski masih banyak yang terisolasi, Presiden menegaskan bantuan sudah disalurkan melalui kementerian-kementerian terkait. Presiden bilang tidak memiliki tongkat Nabi Musa untuk memulihkan Sumatera dalam waktu singkat. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Dalam sidang Kabinet Paripurna 15 Desember lalu, Presiden Prabowo juga memerintahkan Menteri Kehutanan untuk tidak ragu-ragu mencabut izin dan menindak mereka yang melanggar izin pemanfaatan hutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan telah mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas total 1.012.016 hektar. Atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Banyaknya pejabat atau tokoh yang hadir di wilayah bencana juga tidak luput dari perhatian Presiden. Presiden Prabowo menyindir kehadiran para pejabat yang seolah menjadikan warga sebagai objek wisata bencana. Juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Di tengah upaya penertiban kawasan hutan dan kecaman publik terhadap penebangan hutan untuk dijadikan lahan sawit, lagi-lagi ada komentar dari pejabat publik yang kontroversial. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, selama masyarakat masih suka minum kopi dan makan gorengan, maka jangan salahkan penebangan hutan. Bencana besar yang terjadi di Sumatera kini juga menghantui daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Cuaca ekstrim yang diperburuk oleh kerusakan lingkungan dan tata ruangan ibarat bom waktu. Satu persatu mulai meledak dan rakyatlah yang jadi korbannya. Memang bukan waktunya kita saling menyalahkan karena prioritas utama adalah membantu korban. Tapi mereka yang salah dan telah mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat tetap harus dicari dan dihukum. Negara punya tugas panjang dan berat untuk membangun kembali Sumatera. Tugas ini menuntut keberpihakan, kerja nyata, bukan sekedar kunjungan-kunjungan. Inilah kontroversi selengkapnya bersama Pulihkan Sumatera. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, bersama Pulihkan Sumatera, itulah topik kontroversi pada malam hari ini dan sudah hadir 3 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya adalah unsur pengarah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Pak Puji Pujiono. Pak Puji, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada anggota DPR RI Komisi 4, ada Pak Arief Rahman. Pak Arief, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada konten kreator sekaligus influencer Axel Christian. Axel, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Jadi Axel, berapa hari di Saya Aceh? kemarin sempat ada 2 penyaluran dana. Yang pertama itu ke Sumatera Barat selama 1 hari pulang pergi. Habis itu di tanggal 12 sampai 14, 15 sekitar 3-4 hari di daerah Aceh Tamiang. Oke, jadi baru benar ya pulang Baru dari benar sana. pulang, Masih betul. menyaksikan langsung bagaimana kondisi kurang lebih sekitar 3 minggu bencana melanda wilayah Sumatera. Masih. Oleh karena itu saya ingin tanya ke Pak Puji. Sudah 3 minggu Pak, banyak saksi matanya yang melihat langsung. Kok kondisinya masih sangat semencekam ketika pertama kali terjadi? Ya. Ada apa Pak? Berhari-hari kita lihat, terutama yang banyak kita lihat itu warga berjalan kaki belasan kilometer dari Benar Meriah Pak ya ke Aceh Tengah juga. Itu kilo-kilo hanya untuk mencari makanan. Apa yang terjadi Pak sehingga pemulihannya terasa begitu lambat? Mbak Sylvia, terima kasih sudah mengundang BNPB. Ya. Setiap kesempatan sangat berharga bagi kita untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi. Ada 3 hal Mbak Sylvia. Yang pertama adalah luasan bencana itu sendiri, ya, yang meliputi 3 provinsi dan tempat yang terisolasi, termasuk yang kota juga. Yang kedua, jenis bencananya yang masif, daya rusaknya itu sebegitu besar, yang menghancurkan infrastruktur, connectivity, ya, jalan, jembatan, dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu saja, fase dalam penanganan kedaruratan itu sendiri yang memerlukan eskalasi, stabilisasi dan sebagainya. Jadi yang terjadi dengan segala kapabilitas yang di bawah komando BNPB di semua KR, kapabilitas nasional, kita masih belum dapat menghubungkan semua konektivitas. Tetapi progres sudah terjadi. Ya, di daerah Aceh Utara ini pembangunan jembatan Bailey dan sebagainya ini berlangsung. Sekarang tinggal menghubungkan jalan-jalan itu dengan logistik dan sebagainya, mendorong semua supply, ya, sehingga masyarakat tidak perlu berjalan terlalu jauh. Semua dilakukan Mbak Sylvia, mulai dari darat, udara, sampai dengan estafet tentara dan sebagainya itu dengan jalan kaki. Karena menghidupkan kembali jalan, jembatan itu bukan pekerjaan yang semudah itu. It takes effort gitu ya. Jadi sambil melakukan yang terbaik, kita mencoba untuk menambah logistik, menggerakkan semua pihak, termasuk Mas Excel dengan upayanya. Ini kita membuka tenda, ibaratnya seluas-luasnya, semuanya ikut berpartisipasi. Dan masyarakat sendiri dengan upayanya, itu hal yang luar biasa dan kami sangat berterima kasih. Jadi Pak Puji, apakah Pak Puji ingin mengatakan bahwa semua daya sumber tenaga itu semua dikerahkan, tapi kondisinya, ini salah kondisinya yang memang berat? Bukan salah kondisi, artinya dalam perimbangannya, lapangannya sedemikian besar, berapapun kapabilitas yang kita gerakkan, itu tidak akan menutup semua ground. Dan ingat yang kedua, kita harus punya reserve, bahwa ada peluang terjadi bencana lainnya Mbak Sylvia. Kalau semua kita arahkan ke sana, ya, ini bukan karena tidak cinta atau apa, nanti kita lihat ada possibility bencana lain terjadi. Kita harus punya kapabilitas, kita terus konsolidasi. Oleh karena itu nanti kami juga akan menghadirkan dari BMKG untuk mengetahui ya potensi cuaca ekstrim, kemudian juga ada katanya badai siklon tropik lainnya yang juga menghantui wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk kesaksian juga, bukan kesaksian sebenarnya, karena ini yang dialami langsung Bapak Bupati Aceh Tengah, bagaimana
kesulitan yang dihadapi oleh warga-warganya di sana. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pada Minggu 14 Desember lalu ada satu desa di Kabupaten Aceh Tengah yang kembali diterjang banjir bandang dan juga longsor. Saat ini kami sudah bersama dengan Bupati Aceh Tengah, ada Pak Haili Yoga. Selamat malam Pak Haili Yoga. Selamat malam Mbak Zilvia dari Aceh Tengah. Baik, terima kasih Pak Haili. Pak Haili, 21 hari sudah berlalu sejak terjadinya bencana banjir bandang yang pertama pada tanggal 25 November. Bagaimana kondisi di wilayah Bapak saat ini? Bagaimana kondisi warga Bapak? Terima kasih, selamat malam. Kami dari Kabupaten Aceh Tengah ingin menyampaikan bahwa sampai hari ini masih ada 80 desa yang terisolir, yang sulit ditempuh dengan jalan darat. Hanya satu-satunya jalan adalah lewat udara. Meskipun bisa kita tempuh lewat darat, itu sulit sekali. Jalan kaki, kalaupun ada sepeda motor, ini butuh skill keahlian yang tinggi. Karena kan longsor terus masih terjadi sampai hari ini karena ada hujan. Kemudian sekarang berdampak kepada seluruh masyarakat yang 80 yang terisolir. Ini hampir semua jembatannya putus. Semua jembatan ke desa, kecamatan itu putus semuanya. Makanya ini yang menyulitkan kita untuk masyarakat Aceh Tengah. Dan kemudian hari ini di daerah kita adalah kekurangan beras, gas, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, BBM, dan kemudian kendala yang satu lagi adalah ini bagaimana kita proses mempercepat alat-alat berat kita bekerja di lapangan. Alat beratnya pun terbatas, tapi BBM-nya pun juga terbatas. Meskipun setiap hari dikirimkan oleh pemerintah pusat melalui udara, tapi kan sangat terbatas. Dan hari ini kebetulan di daerah kita juga sedang panen cabai. Cabai sedang panen, kemudian beberapa komoditi yang lain seperti itu Mbak Zilvia. Oke. Beberapa komoditas panen tapi bisa dijual, warga bisa mendapatkan keuntungan dari itu atau akhirnya mubazir, Pak? Ada sebagian kan mubazir tidak bisa diambil ke lokasi yang sangat terisolir. Tapi hari ini kebetulan beberapa waktu yang lalu Pak Presiden kan hadir ke Aceh Tengah. Kami menyampaikan beberapa persoalan ke Bapak Presiden. Nah, saya melihat hari ini pengiriman cabai ini melalui Halo, Pak Haili. Oke, kembali lagi ke studio ya, karena seperti ada gangguan komunikasi. Masih ada 80 desa yang terisolasi sampai hari ini. Mencengangkan ya, sudah 21 hari 80 desa masih terisolasi dan banyak sekali keterbatasan dari mulai bahan pokok, makanan, akses sudah pasti, dan satu lagi bahkan eskavator pun, alat berat yang seharusnya bisa membantu untuk membersihkan dan membuka jalan juga terbatas. Saya tanya dulu ke Excel yang juga ke beberapa desa di wilayah Sumatera, apa yang kamu lihat? Bagaimana kondisi di sana? Apa yang masih kurang? Bagaimana ceritanya, Excel? Sebenarnya yang kurang di sana udah jelas kebutuhan mereka itu surprisingly kebutuhan fundamental yang seperti udah dimention sama Bapak Bupati tadi, beras. Beras itu kan kebutuhan sangat fundamental untuk bertahan hidup. Jadi seperti yang udah diberitakan sama banyak orang juga, korban jiwa terus meningkat bukan karena bencana aja, tapi karena kelaparan. Nah sebenarnya pertanyaan itu bukan ke saya, karena saya rasa informasi itu udah cukup ya, kita semua punya apa kejadian di sana, mulai dari influencer, mulai dari media-media itu sebenarnya udah cukup. Pertanyaannya itu sebenarnya ke Pak Puji, sebenarnya Pak Puji. Seperti yang dikatakan tadi, eskavator terbatas dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah negara kita kurang mampu untuk menangani bencana di Sumatera? Itu loh. Apakah anggarannya kurang atau seperti apa? Apa yang terjadi? Kenapa ini udah di hari ke-24 atau 27 sejak bencana masih ada 80 desa terisolir? Sebenarnya pertanyaannya itu justru harusnya... Sebelum dijawab Pak Puji ya, saya ingin tanya ke Excel, kamu melihat ada kehadiran negara, apakah itu aparat, petugas, atau siapapun di situ tidak?
Oke, mungkin yang udah melihat konten-konten saya di internet, ada beberapa kritik yang, ini kok tenda cuma satu. Nah, gitu. Saya juga ingin clarify gitu ya. Yang tenda cuma satu dan sebagainya itu tujuannya bukan untuk menyudutkan, Pak. Ini tenda Kemensos maksudnya yes, ya? Tenda Kemensos itu bukan untuk menyudutkan, tapi untuk melaporkan. Karena tanggung jawab saya di sana itu adalah mendokumentasikan secara transparan apa yang terjadi di lapangan. Oke, kalau misalkan di satu daerah yang saya lihat cuma ada satu tenda, saya akan publikasi. Dan gunanya bukan untuk menyudutkan. Gunanya itu untuk kalau misalkan pemerintah lihat atau warga lihat, oh daerah ini masih kurang, dikirimkan. Karena laporan terakhir sejak video saya itu naik dan viral, di situ bantuan jadi cukup banyak. Jadi itu Pak, tugasnya tuh sebenarnya itu saya. Nah, balik lagi tapi kalau misalkan pertanyaan apakah ngelihat ada banyak, yang saya lihat itu di berbagai daerah di Aceh Tamiang, contohnya di Lintang Bawah. Lintang Bawah saya ke posko yang didirikan di sana, bawa genset. Itu kan di hari berarti udah 20 harian tuh setelah bencana. Saya bawa genset, kata orang-orang sana, ini genset pertama. Loh, kenapa bisa di hari ke-20 baru ada genset pertama dan itu dari saya, konten kreator. Itu kan yang akhirnya narasi publik jadi emosi gitu, banyak jadi emosinya. Jadi bertanya-tanya. Silakan dijawab Pak Puji. Ya, ada beberapa hal. Ini contoh nyata ya, misalnya Pak Bupati Aceh Tengah. Kita ini dalam operasi sampai menggerakkan kapabilitas udara dari berbagai sektor. Termasuk mengangkat generator, menggunakan sling. Ini operasi yang sangat berbahaya. Precisely, Axel, untuk mengisi kekosongan yang sangat desperate di saat itu. Oke, tadi saya mengatakan medannya sangat sulit, sangat menantang. Kapabilitas terbatas, kita mau gerakkan semua pun di Republik ini tidak akan bisa mengcover semuanya, gitu ya. Yang kedua, dengan skala yang sedemikian besar, ada prioritisasi di mana yang harus diintervensi pertama, gitu kan? Nah, di dalam proses ini, Axel, kemudian ada yang harus menunggu, ada yang mendapat duluan. Proses ini yang harus dikendalikan di dalam pos komando operasinya BNPB. Sorry Pak, kenapa harus menunggu Pak? Karena ada yang tidak simetris, Axel, antara kebutuhan yang masif itu dengan kapabilitas. Ya, saya katakan tadi, semua kapabilitas dikerahkan pun seandainya ini dilakukan, ini perimbangan masih belum simetris, akan perlu waktu. Sekarang ini, misalnya di antara 6.000 desa, ini sekitar 3.000 sudah bisa dicapai. Yang 3.000 lain dengan keleluasaan, yang lainnya harus pakai kaki, pakai motor trail dan sebagainya. Ini bisa ditembus, tetapi tidak seleluasa yang lainnya, gitu ya. Jadi skill ini kita harus punya apresiasi. Ini skillnya seberapa, gitu ya. Yang ketiga, dengan kehadiran teman-teman seperti Axel, ini menjadi sangat penting, ya. Karena narasi sekarang ini dengan keterbukaan kita memerlukan semua input, termasuk dari Axel. Dan terbukti kan, kalau di highlight, kemudian ada force yang datang, extra force, gitu ya. Nah, kita menyadari bahwa informasi semacam ini komplementari, ya, harus kita saring bersama, kita maknai bersama sehingga menimbulkan perubahan. Ini kerjasama dengan teman-teman angkatan muda. Saya katakan, saya sendiri sebagai orang tua nggak ngerti, tetapi dari Axel jadi banyak memahami. Tapi pastikan banyak yang berekspektasi kenapa harus menunggu ada relawan, ada konten kreator yang melaporkan. Seharusnya dengan semua sumber daya, kekuatan yang dimiliki oleh petugas di lapangan, oleh aparat, itu sudah bisa teridentifikasi lebih awal daripada teman-teman yang kesulitan. Saya kira bukan itu ya, saya katakan bukan begitu. Artinya bukan setelah ada konten kreator baru direspon, bukan. Semuanya direspon, tetapi saya katakan menunggu. Oke. Ya? Ada prioritisasi, ada kapasitas juga yang harus dipertimbangkan ya. Kapasitas kita, apakah kita bisa bilang bahwa masih kurang, Pak? Ada kesenjangan antara kapabilitas dengan kebutuhan yang terus bertambah. Kapabilitas dan kebutuhan yang masih tidak seimbang. Ada gap. Ya. Saya ingin tanya dulu ke Pak Arief ya, sebentar kita kasih kesempatan kepada Pak Arief. Pak Arief, ada gap antara kapabilitas dengan kebutuhan, itu menurut BNPB. Ya. Tapi pemerintah pusat dengan yakin mengatakan bahwa sampai saat ini kita belum butuh bantuan internasional. Di sisi lain kita melihat dari pemerintah Aceh, Pak Gubernur sudah mengatakan welcome dengan bantuan dari internasional. Bagaimana Anda juga melihat gap ini antara pusat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi? Ya, ini memang yang agak aneh gitu, Mbak ya. Ini rantai komandonya yang nggak jelas. Termasuk SOP-nya kalau saya lihat. Jadi tidak sinkron
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalkan kemarin masalah dari pemerintah pusat bilang ada penerbangan helikopter sehari 50, dibantah. Ini kan jadi forum bantah-bantahan nih. Nah kan sebenarnya kan dalam konteks ini kan tidak boleh ada bantah-bantahan. Nah BNPB kan sebagai komando sekarang di sana, ini kan juga harus punya SOP yang jelas dan target yang jelas bagaimana supaya daerah-daerah terisolir itu menjadi prioritas utama kan gitu kan. Betul, betul. Tapi dari inti perdebatan ini kan juga kalau saya kembali pada fungsi saya Mbak ya. Saya kan di Komisi 4 Kehutanan. Ini saya berharap pemerintah jangan juga terlalu bangga ke depannya misalkan menjadi pengekspor kayu terbesar di dunia. Pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Pengekspor nikel terbesar di dunia, pengekspor batu bara terbesar di dunia. Ini nggak usah lagi. Karena kenapa? Menurut saya yang harus dipikirkan adalah masa depan bangsa kita. Ini yang paling penting menurut saya. Dan termasuk harus ada evaluasi menyeluruh dari Kementerian Kehutanan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada nih. Misalkan sekarang ini dievaluasi masalah hutan produksi terbatas. HPT ini kan selalu di daerah pegunungan atau lereng. Atau daerah-daerah tertentu yang memang potensinya daerahnya misalkan tanahnya lunak atau dan lain-lain. Nah ini harus dicabut semuanya menurut saya. Karena kita bicara tentang produksi kayu kita. Tapi kalau mengorbankan masa depan bangsa, ini kan juga sama aja kita membunuh generasi muda kita. Nah ini yang menurut saya pemerintah harus tegas. Dan kedua juga setelah melihat ini harus punya SOP, harusnya kan belajar dari tsunami. Memang beda. Kalau tsunami itu kan dari laut, pas naik dia daerah tinggi, dia selesai. Kalau ini dari hulu sampai hilir hancur. Karena ini dari atas, Mbak. Nah, pakai lumpur, pakai kayu gelondongan. Ada lumpur ditambah kayu gelondongan. Ini makanya kan korbannya juga banyak. Dan sekarang itu kan bukan hanya banjir air atau lumpur, banjir kayu. Itu terbukti kok. Oke, Axel mau menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti silakan ditanggapi setelah jeda, kita simpan dulu, termasuk nanti kita akan melihat ternyata masih ada potensi-potensi bencana karena cuaca ekstrim, badai siklon tropis yang harus kita waspadai di wilayah-wilayah lainnya. Bersama dengan BMKG, sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Baik, tadi kita jeda dan sebelum jeda, Axel ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arief atau Pak Puji? Dua-duanya. Oke, pertama dari Pak Puji dulu karena tadi pertama Pak Puji. Pak Puji, saya sebagai warga itu jujur bingung dengan keadaan sekarang karena mungkin komunikasinya yang nyampe dari A dan B itu berbeda gitu ya. Sebentar saya baca berita kalau misalkan ada dengan hormat Pak Presiden bilang kita mampu, tapi dari jawaban Bapak tadi menunjukkan sepertinya kapasitas kita itu nggak mampu. Gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Saya di sini bukan ingin menyudutkan, tapi saya ingin kalau emang ada kebutuhan-kebutuhan yang harus divokalkan, kita gunakan kesempatan ini, Pak. Sebenarnya saya pikir begini, saya bukan mengatakan kita tidak mampu, Axel. Kita mampu, tetapi dengan ranah yang sedemikian luas, ada prioritisasi, mana yang harus direspon duluan, mana harus menunggu dan sebagainya kan. Karena semuanya kalau 80 daerah terisolasi itu termasuk prioritas Pak? Pak? Ini sekarang menjadi prioritas karena yang lainnya sudah terkendali, itu kan ya. Yang satu itu ya. Terus yang kedua, saya pikir dengan irama tanggap yang semacam ini, ya, sebenarnya yang dilihat oleh publik itu yang disorot. Yang tidak disorot, ini gerakan yang luar biasa, yang masif, semua sektor digerakkan. Pemerintah pusat memberikan semua kapabilitas pada kita. Itu yang tidak disorot. Jadi untuk saya opportunity-nya Mbak Sylvia, teman-teman ini bersama-sama dengan kita harus bersama-sama meng-highlight mana yang ditemui di lapangan, mana yang harus di-highlight sebagai tantangan gitu ya. Pak, tapi sorry sebentar Pak, saya potong. Apakah ini ada kaitannya kapasitas BNPB dalam menangani bencana ini dengan anggaran terendah yang diberikan ke pihak BNPB? Begini, dari pusat. Yang disebut anggaran itulah anggaran operasional BNPB tentang kerumah tanggaan BNPB, ya.
Tapi yang Anda lihat sekarang, pemerintah pusat menyediakan semua yang diperlukan oleh daerah. Ya, Presiden menyatakan Anda butuh berapa? Potong semua birokrasi, sampaikan. Pak Menteri Keuangan mengatakan ada uang. Baik. Jadi bukan masalah tidak mampu, gitu kan? Kalau dibandingkan dengan anggaran BNPB, kalau diberi anggaran lebih tentunya kita bisa berbuat lebih dalam kerumah tanggaan. Tapi dalam operasi semacam ini kita bukan bicara tentang skop BNPB. BNPB memegang komando. Yang punya kapasitas, TNI punya kapasitas. Ya, teman-teman dari Pemda punya kapasitas. Ini yang dikoordinasi, yang diorkestrasi oleh BNPB. Jadi anggarannya udah pusat Pak ya, bukan pakai anggaran BNPB doang. Ini yang digerakkan lebih dari sekedar yang BNPB tentu saja. Ini anggaran dari pusat, dari berbagai Pak Puji sektor. tadi mengatakan bahwa banyak yang sebetulnya sudah dikerjakan pemerintah tapi tidak terlihat saja, tidak terekspos. Kalau begitu saya tanya ke Pak Bupati Aceh ya. Pak Bupati Aceh Tengah, Pak Hailil Yoga. Pak Hailil, bagaimana kerja-kerja pemerintah, baik itu pusat, daerah yang dirasakan di Aceh Tengah itu seperti apa sih Pak? Upaya-upaya perbaikan di sana seperti apa Pak? Pertama perlu kami sampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Aceh Tengah ini sudah sangat mengembirakan karena beberapa kebutuhan kami ini bisa dipenuhi. Contoh kebutuhan beras dan kebutuhan yang lain ini walaupun tidak cukup, tapi ini kan diberikan lewat udara, diangkut lewat udara, kan keterbatasan. Kemudian juga udara juga di cuaca juga sedikit ekstrim. Nah kemudian ini kebutuhan daerah yang terisolir ini sudah dibantu melalui pesawat heli. Ini sudah digerakkan untuk ke semua daerah yang terisolir. Meskipun kebutuhannya tidak banyak tapi sudah tersentuh semua. Yang kemudian ada kebutuhan seling untuk masyarakat menyeberang ini juga sudah terpenuhi. BBM juga untuk alat berat ini 100% itu dibantu oleh pemerintah pusat melalui pesawat udara. Kebetulan salah satu tim yang berpangkat Brigadir Jenderal Pak Ismet ini selalu bersama kami membantu ini perintah langsung daripada Kepala BNPB. Kepala BNPB apapun kendala, kemarin beras kekurangan, dia langsung telepon Direktur Bulog. Kemudian beberapa komoditi yang lain yang kekurangan Pertamina langsung dihubungi. Masalahnya sekarang mengangkut barang yang disiapkan itu sulit karena akses jalan darat ini sulit ditempuh. Ada 15 akses jalan yang ke Aceh Tengah ini semuanya putus. Tapi alhamdulillah hari ini dengan kolaborasi, pertama ini jalan darat, jalan KKA, Losmai jalan KKA ini sudah bisa dilewati dengan roda 4. Nah ini tentu kan menggembirakan. Meskipun tidak mungkin sempurna semuanya, tidak mungkin sempurnanya. Ini tetapi kami sudah merasakan bahwa bantuan itu sudah hadir untuk Aceh Tengah. Kalau sempurna tidak mungkin karena medannya begitu berat. Yang perlu ditambah sekarang apa Pak Bupati? Begitu kami masuk ke eskavator perlu ditambah, BBM perlu ditambah supaya lebih cepat lagi ini buka akses jalannya? Itu perlu ditambah, BBM perlu ditambah, termasuk beras juga perlu ditambah. Beras ya? Karena sangat kurang, semuanya perlu perlu ditambah. Kemudian kebutuhan obat-obatan, dan kemudian juga kalau heli ini sudah standby itu di bandara untuk mengantar ke beberapa titik yang terisolir. Seperti itu Mbak Jelpia. Oke, semoga daerah-daerah yang terisolasi seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan beberapa bagian lainnya bisa menjadi prioritas sekarang. Bagaimana Pak Bupati? Mungkin apa yang mau disampaikan lagi? Sedikit Bapak, silakan. Pak Presiden, waktu kami satu pesawat dengan Pak Presiden, kami menyampaikan ada komoditi unggulan. Di Aceh Tengah hari ini panen raya cabai. Kemudian juga durian, kemudian kopi. Hari ini lagi panen. Nah, Pak Presiden mengatakan ini akan diangkut melalui pesawat udara. Dan sampai hari ini hampir 400 ton lebih ini sudah diangkut melalui udara. Nah, akan mengembirakan bagi masyarakat kita di daerah. Meskipun tidak sempurna, tapi actionnya sudah bagus. Dan ini tentu hal-hal yang solusi-solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Maka muncullah keterbatasan daripada pemerintah daerah yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat sudah hadir hari ini. Satu lagi jalan dari Nagaraya. Ini juga akses yang dari Nagaraya ke Aceh Tengah ini sudah bisa jalur 2 lewat jalan roda 4. Tetapi belum sempurna karena di daerah kita di Aceh Tengah itu satu kecamatan 17 desanya terisolir belum bisa dilewati. Insya Allah 2 hari lagi ini bantuan dari pemerintah pusat alat-alat beratnya ini sudah bisa kita lewati. Berarti progresnya sudah ada.
Tidak mungkin sempurna. Kami merasakan cukup berat memang. Pak Bupati, seperti itu, Mbak. Listrik gimana? Listrik, genset ada? Listrik alhamdulillah kita di kotanya sudah 100% hidup. Di beberapa desa yang lain memang masih dalam tahapan perbaikan daripada tiang-tiang yang roboh. Nah, genset memang ini kan sangat terbatas memang. Kita butuh kepada daerah yang terisolir tadi. Kita butuh genset, tapi ini sudah dikirim juga. Tapi membawa gensetnya ke daerah itu juga sulit. Hari ini sulit sekali. Hanya mungkin kita antar satu-satu lewat darat sulit. Tapi sebagian sudah kita berikan genset yang dikirimkan oleh dari BNPB. Begitu Mbak Zelvia. Terima kasih Bapak Bupati Aceh Tengah, Pak Haili Yoga sudah bergabung. Semoga semua kesulitan yang tadi kita sampaikan bisa teratasi dengan segera Pak, ya lebih cepat lebih baik. Saya harus bertanya juga kepada BMKG karena di Sumatera saja di wilayah Pak Haili Yoga tadi sudah terjadi lagi banjir bandang pada hari Minggu meski hanya di satu desa ya. Tapi kita tahu ancaman ini nyata dan bukan hanya di Sumatera tapi juga di wilayah lainnya kita sudah dengar Bali juga banjir, Jawa Barat juga sudah banjir, cuaca ekstrim terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kepada BMKG Pak Deputi Bidang Meteorologi Pak Guswanto, apakah masih ada potensi banjir bandang dan juga longsor di wilayah lain Pak, di Sumatera dan juga wilayah lain di Indonesia? Khususnya pada tahun ini. Sylvia, ya, jadi kalau kita lihat untuk musim hujan tahun 2025-2026 ini terbagi menjadi dua puncak. November Desember itu sebagian besar wilayah Sumatera bagian utara, mulai dari Aceh, kemudian Pekanbaru, Riau, kemudian Sumatera Barat, itu Sumatera Utara itu merupakan puncak hujan di November Desember. Sedangkan nanti di Januari Februari ini sudah bergeser ke wilayah selatan. Artinya Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu sudah mulai harus bersiap-siap di Januari Februari. Bahkan sekarang pun juga kita melihat ya fenomena terjadinya bibit siklon maupun siklon tropis di wilayah selatan. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu Mbak Sylvia, kalau kita kenali ya Aceh ini memiliki sifat yang unik, yaitu puncak musim hujannya itu terjadi dua kali, yaitu November Desember saat angin monsun Asia itu membawa uap air dari Samudra Hindia. Kemudian puncak kedua nanti muncul lagi adalah di bulan Maret April. Tapi Januari Februari artinya di wilayah Aceh akan mengalami penurunan, artinya lebih kondusif curah hujannya. Oke. Kemudian juga sama ya, kita lihat di Sumatera Utara juga sama ya, Riau juga sama. Yang berbeda adalah di Sumatera Barat. Baik. Sumatera Barat ada pengaruh orografis di Bukit Barisan, sehingga puncak musim hujan itu terjadi di akhir tahun dan kembali terjadi nanti pada Maret April. Iya. Demikian Mbak Sylvia. Oke, kalau begitu Pak dengan semua informasi ini seharusnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat? Karena kita sudah mendengar misalnya dicerita ketika bencana banjir bandang dan longsor terjadi di Sumatera, peringatan ini sudah disampaikan oleh BMKG 8 hari sebelumnya. Tapi follow up-nya itu apa? Dampaknya itu ternyata belum, mereka tidak terinformasikan dampak dari informasi BMKG, cuaca adanya siklon tropis Senyar itu seperti apa, mereka tidak terinformasikan dengan baik. Kalau begitu kita akan bahas nanti di sesi terakhir apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan informasi yang ada di BMKG dan juga pastinya narasumber di studio juga akan memberikan closing statement-nya di segmen terakhir pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sejumlah langkah sudah diambil bersama-sama oleh pemerintah, kemudian juga warga. Tapi yang butuh kita lihat sekarang adalah hasil nyata di lapangan bagi saudara-saudara kita yang masih kesulitan di wilayah Sumatera. Pak Arief, saya mulai dari Anda karena Komisi 4 ini adalah mitranya Kementerian Kehutanan. Ya. Update yang kita peroleh adalah 22 izin perusahaan yang memegang konsensi lahan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. PBPH itu sudah dicabut 1 juta hektar lebih. Dampaknya apa Pak? Itu signifikan tidak dampaknya dengan dicabut 22 izin itu? Ya yang pasti sih itu pasti ada dampak yang signifikan.
tapi kan bukan hanya dicabut. Nah ini sudah ada korban masyarakat, pidananya harus ada juga. Nah pemerintah selalu bicara keterlanjuran misalkan. Seperti kemarin Satgas PKH yang dipimpin oleh Pak Safri, sampai dia bicara menemukan 3,5 juta hektar sawit ilegal. Tapi dibilang keterlanjuran. Oke, itu keterlanjuran. Tapi tetap kalau perusahaan itu melanggar aturan, jangan hanya dicabut, tapi juga ada sanksi pidananya. Supaya efek jerahnya jelas, Mbak. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi menurut saya, kalau bicara pencabutan hanya sekarang di wilayah bencana, itu sudah wajib. Tapi kan daerah-daerah lain juga harus dimitigasi, harus dilihat, harus dievaluasi secara menyeluruh se-Indonesia, Mbak. Supaya dampaknya tidak menyebar kemana-mana. Ini kan sebagai contoh, ini kan intinya alam marah kepada kita, mengingatkan. Sebagai makhluk nih, bumi kan makhluk juga sama kayak kita. Ini marah. Sepertinya ada yang resah itu Pak Arief. Iya, marah gitu. Gini, izinkan Pak, saya sebagai awam ingin bertanya. Saya ini awam, saya bukan orang dari politik, saya tidak ada investornya di belakang. Saya ingin nanya aja Pak, kenapa bisa ada 3,5 juta hektar lahan ilegal? Apakah keamanan negara kita itu patut dipertanyakan gitu loh? Saya sebagai rakyatnya awam, bingung, kok bisa? Saya pikir saya ada di negara yang aman. Nah makanya gini, Mas Excel, ini pemerintah baru. Pak Prabowo kita lihat sebagai orang yang strong lah. Pak Prabowo harus menunjukkan kekuatannya. Kalau seperti ini, berarti kan ada sesuatu yang salah. Misalkan, kalau kita bicara yang di wilayah banjir sekarang ini, sebelumnya kelihatan tuh gelondongan-gelondongan kayu yang jalan di truk-truk, ilegal atau tidak. Kalau cek ilegal, tapi kan bisa lolos misalkan. Berarti kan ada tutup mata. Tapi kan data dari BNPB itu udah nunjukin tiap tahun dari 2008 ada loh. Dari 2008 sampai sekarang, national disasternya itu terus meningkat. Apakah tidak ada dari pihak pemerintah yang ngecek gitu? What is going on? Kenapa bisa meningkat? Ya, itu loh maksudnya. Makanya kan kita terkenal nih illegal logging, Mas. Ya. Nah ini kan pembalakan liar ini terjadi. Makanya menurut saya Presiden harus mampu mengkonsolidasi semua aparatur negaranya, baik TNI maupun Polri. Jangan sampai ini terjadi karena ada kong kali kong misalkan. Ini kan kejadiannya kan selalu ada kong kali kong. Nah ini yang menurut saya perlu dievaluasi. Momentum ini menjadikan momentum bersih-bersih ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. 2008 sampai 2025 itu jangka waktu yang sangat. Statement. Jadi apa dari pertama closing statement ya. Saya mungkin ingin memberikan PR untuk dari BNPB. Kalau izin saya boleh memberikan masukan Pak dan BMKG dan Pak Arief dari Divisi 4. Pertama untuk BNPB dan BMKG khususnya, selain memberikan laporan kepada masyarakat tentang bagaimana apa yang akan terjadi nih, iklim seperti ini dan sebagainya. Saya rasa yang sangat dibutuhkan dari pengalaman saya ke sana, ke Sumatera adalah bagaimana kalian yang punya banyak unit di seluruh Indonesia itu mengedukasi masyarakatnya tentang lingkungan. Gitu, percuma kalian laporin keadaan kalau masyarakatnya juga nggak ngerti apa yang terjadi. Gitu loh, itu edukasi itu patut diberikan secara merata gitu ya. Karena terakhir saya wawancara warga Sumatera, yang dijawab tau nggak apa? Ya ini takdir aja Pak. Lah gimana? Berarti kan ini ada yang harus dibenahi gitu loh. Jadi selain melaporkan cuaca dan sebagainya, tolong edukasi masyarakat Indonesia tentang kerusakan lingkungan yang ada. Karena ternyata nggak semuanya tahu. Mungkin kita di Jakarta pada tahu, tapi ternyata di daerah-daerah sama sekali banyak yang nggak tahu dan menganggap kalau ini takdir. Yang kedua, mungkin ya, selain diajarkan edukasi tentang lingkungan, itu diedukasi juga tentang gaya hidup yang sustainable, gaya hidup yang ramah lingkungan. Ini juga penting. Gitu loh. Dan untuk Bapak dari Divisi 4 DPR, izin Pak, kalau boleh saya memberikan input, kalau bisa tunjangan-tunjangan yang nggak penting diarahkan ke Sumatera sekarang Pak. Izin. Dan kalau boleh mengkoreksi Pak, bumi ini tidak hancur, bumi ini tidak rusak teman-teman. Ini bukan perlawanan bumi dengan kita, sama sekali enggak. Bumi hanya menyesuaikan diri dengan kerusakan yang manusia akibatkan. Menindaklanjuti itu ya, saya ingin tanya ke Pak BMKG juga, Pak Guswanto. Selama ini informasi yang sudah diberikan ke BMKG kepada pemerintah daerah itu diapakan? Seharusnya bagaimana Pak? Dan juga literasi kepada masyarakat yang harus dilakukan itu seperti apa? Pak Guswanto? Baik Mbak Sylvia. Jadi
BMKG memberikan informasi melalui beberapa kanal ya, baik itu media sosial maupun call center 196 maupun kantor kita yang ada di daerah ya. Itu kita berikan kepada seluruh stakeholder. Kita melihat bahwa kebutuhan yang saat ini dibutuhkan itu sebenarnya adalah lebih cenderung kepada bagaimana peringatan dini ini mendapatkan respon dengan aksi dini, tapi juga dengan mendapatkan edukasi. BMKG telah memberikan, ada yang namanya sekolah lapang iklim yang mengajarkan tentang bagaimana iklim itu digunakan untuk pertanian dan sebagainya. Ada sekolah lapang bencana dan ada sekolah lapang cuaca nelayan. Ini juga kita ajarkan di sana. Namun yang diperlukan adalah adanya kesenjangan eksekusi, di mana pada saat terjadi peringatan ini kita berikan, ini kita enggan mengambil responnya. Artinya memang ini peringatan ini cuaca ekstrim, belum peringatan dini bencananya. Jadi harus ada yang menerjemahkan lagi bagaimana kalau cuaca ekstrim ini bisa menimbulkan dampak terhadap bencana. Maka ini yang harus tidak dilanjutin, ada gap di sana. Jadi media penyampainya ini yang perlu diperkuat, sosialisasi, edukasi. Ini kita menuntut bahwa adanya kewaspadaan yang adaptif, ya artinya bahwa kebutuhan peningkatan status kewaspadaan di nasional. Karena kami mengetahui bahwa informasi peringatan dini itu hanya trigger di dalam mengambil keputusan selanjutnya. Ya, ini yang perlu kita. Terus kemudian masing-masing kementerian lembaga itu sudah diatur tugas dan kewenangannya melalui undang-undang yang ada. Demikian, Mbak Sylvia. Terima kasih atas informasinya, Pak Guswanto. Rehabilitasi rekonstruksi butuh waktu berapa lama, Pak, untuk wilayah bencana? Singkat, Pak Puji. Sekarang ini yang terjadi, Mbak Sylvia, dengan singkat saja, dengan skala yang seluas ini, sebenarnya yang akan terjadi di Sumatera, ini bukan sekedar rehabilitasi, bukan sekedar rekonstruksi, ini redevelopment. Dari seluruh kawasan itu harus dievaluasi bersama, kajian risiko dilakukan, bersama dengan itu kajian kebutuhan pasca bencana. Hasil dari kajian itu akan memerlukan beberapa hal yang sangat masif. Satu, zonasi. Berarti peruntukan lahan itu akan diatur ulang. Yang tadinya jalan, Mbak, sekarang jadi sungai. Nah, kontur ini harus berubah semuanya. Ini waktu kita sudah habis sebenarnya, Pak Puji. Well, saya kira ada yang mengatakan 30 tahun untuk keseluruhannya, tetapi dalam pandangan kami untuk operasinya setidak-tidaknya yang emergensi akan berakhir dengan segera dan kita bergeser pada transisi darurat kepada rehabilitasi dan pemulihan. Oke, semoga semua kekuatan dikerahkan ya Pak. Kita tulus mengerahkan kekuatan untuk membantu teman-teman kita di wilayah Sumatera. Pemirsa, bersama pulihkan Sumatera bukan hanya sekedar jargon apalagi omon-omon. Rakyat Sumatera butuh bantuan nyata, bukan kunjungan-kunjungan semata. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan busana yang saya pakai hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.